Itu Tuhan nggak akan ngasih mobil pasti pertama. Hmm. Disiapkan kamu beli bensinnya, disiapkan kamu punya garasinya, disiapkan kamu bisa nyetirnya, baru kemudian punya mobilnya. Oke, kita sudah terhubung dan ini saya akan baca dulu dari chat gitu ya, sebentar. Abis gitu nanti kita ke tiga yang sudah raise hand di sini. Oke, ini ada pertanyaan private Mas Abrang, jadi cuman bisa masuk ke saya. Jadi pertanyaannya begini. Titip pertanyaan kepada Mas Abrang, bagaimana memaknai batasan atau mekanisme takdir yang sudah 100% menjadi ketetapan Allah dan yang masih ada porsi keterlibatan usaha atau free will manusia? Dan bagaimana memaknai takdir manusia yang menyangkut nasibnya, beruntung atau tidak, sukses atau tidak? Apakah sudah ditetapkan sejak manusia terlahir? Dan apakah penentuan takdir dan jalan kehidupan seorang manusia juga mekanismenya dengan karma dia pada past life-nya yang harus ditebus pada next life-nya? Terima kasih. Wah, ini seru nih pertanyaannya. Silakan Mas, mau dari terus mana dulu? Boleh, monggo. Itu ada banyak ya tadi komponennya. Komponennya memang banyak sih. Tolong di Tapi kalau breakdown satu-satu. Dua-dua di breakdown biar simpel. breakdownnya gini, yang pertama, Hmm. ada yang menjadi ketetapan Allah dan ada porsi keterlibatan kita sebagai manusia. Di mana porsi kita untuk menyangkut nasib itu tadi itu sebetulnya. Itu sih itu kayaknya agak sedikit pengulangan tapi mungkin boleh lebih diperjelas gitu. Bagaimana kita bisa memisah mana yang Allah, mana yang kita gitu ya. Yes, yes. Gampang. Ini pasti gini ya. Kalau saya ngomong gini pasti ada simplifikasi. Kalau diperdalam pasti juga melebar. Tapi saya mencoba mensimplifikasi. Saya kasih matriks begini aja. Hmm. Kalau badan itu normal, berarti dia fungsional. Kalau Hmm. badan itu positif, plus berarti dia segar bugar, dia bisa kuat. Kalau badan itu negatif, jadinya sakit. Oke. Kalau otak normal itu fungsional. Kalau Otak. otak positif, cerdas, dapat ilham terus, tajam terhadap sekitarnya dan seterusnya. Kalau negatif, bebal. Hmm. Kalau hati normal, dia nggak ganggu hidupmu. Kalau hati positif, dia penuh cinta. Kalau hati negatif, dia penuh kebencian. Hmm. Oke. Ada satu lagi. Kalau kamu matriksnya, kalau kamu hidup normal, kamu dianggap ini aspek society. Kalau kamu dilihat masyarakat, kamu tidak punya banyak mobil atau standar apapun, atau kamu tapi tetap bisa makan setiap hari, kamu dianggap normal. Hmm. Tapi kalau kemudian standar masyarakat bilangnya kalau yang terkenal atau yang duitnya banyak sukses, positif jadinya ke situ. Oke. Kemudian kalau hidupmu sangat kesusahan, banyak utang, jadinya negatif. Oke, kita lihat 4 matriks itu. 3 ada di dalam, 1 ada di luar. Hmm. Yang di luar kamu tidak bisa kontrol karena butuh social conformity, butuh Oke. persetujuan masyarakat banyak untuk kamu Hmm. bisa positif di bidang sosial ini. Hmm. Itu hanya satu aspek dari 4 loh, seperempat loh. Tapi ada 3 aspek yang lain yang di dalam diri. Dipastikan otakmu berjernih terus, dipastikan badannya seger, dipastikan hatinya penuh cinta. Kita memperhatikan 3 ini aja, add output di luarnya pasti berbeda efeknya. Kita ngomong Hmm. yang bisa kita rubah apa? 3 aspek yang di dalam ini. Hmm. Karena itu yang di dalam kontrol kita, yang di luar bukan kontrol kita nih. Terus agama bahkan memberi satu informasi untuk memudahkan. Dari 3 matriks ini, kalau satu gumpal darah saja baik posisinya, Hmm. Semuanya lain baik ya. semuanya akan seret baik nih. Hmm. Satu gumpal darah itu mana tuh? Kalau hatimu penuh cinta, otakmu nggak akan negatif-negatif, susah bikin otak negatif itu. Kalau Oke. hatimu penuh cinta, hormon oksitosinnya banyak keluar, Hmm. badannya sehat juga ikut Oke. keluarnya. Kalau kamu penuh cinta, orang lebih senang dekat sama kamu, kesuksesan lebih gampang didapatkan. Oke. Agama ngasih
luar biasa loh, tapi nggak diomongin juga oksitosinnya, nggak ruwet nanti masuk ceramah ngomong oksitosin dan segala macam. Tapi kasih situ, hatimu penuh cinta aja, selesai. Itu satu gumpal darah yang akan mempengaruhi semuanya. Oke. Masalahnya gini loh, kita tuh kadang-kadang kalau keluar, kita mimpi dapat mangga, kemudian kita dikasih durian, kita ngomongnya gagal. Kita tidak dikasih mangga, padahal kamu dikasih durian, sesuatu yang lebih enak daripada mangga. Limitasi itu membuat kita tidak susah mensyukuri apa yang dikasih Tuhan. Orang gini, orang berdoa pengen dapat apa? Orang berdoa pengen bisa beli mobil, tapi dia nggak berdoa bisa beli bensinnya. Kalau kamu dikasih beli mobil nggak bisa beli bensinnya, ya sama aja tuh. Kalau kamu berdoa sama Tuhan misalnya gini, Tuhan saya ini diplomasi ya. Kalau sama Tuhan saya biasanya diplomasi. Misalnya minta mobil, saya nggak akan ngomong minta mobil. Tuhan saya tuh nggak tega loh, istri sama anak saya takut masuk angin. Ya kayaknya mobil sih. Tapi ya terserah jenengan lah. Saya cuma pengen nggak masuk angin aja ya. Kalau bisa ya saya berguna sebagai kepala rumah tangga lah. Itu Tuhan nggak akan ngasih mobil pasti pertama. Disiapkan kamu beli bensinnya, disiapkan kamu punya garasinya, disiapkan kamu bisa nyetirnya, baru kemudian punya mobilnya. Ini orang sering nggak sabar ketika lagi dibangunin garasi sudah marah-marah nggak dikasih mobil. Kadang-kadang mimpimu itu bisa menjerumuskanmu loh, jangan lupa. Nah makanya kalau agama ngomong kamu percaya sama Tuhan, kamu konsentrasi pada Tuhan, kamu mencari akhirat, penuhi cinta hatimu, dunia pasti dikasih. Karena kalau kita tidak terlalu menspesifikkan apa yang kita inginkan, semua adalah rezeki dari Tuhan. Semua akan kita syukuri. Dan kalau kita mensyukuri, semakin diberi lebih sama Tuhan. Jadi konsentrasinya bukan pada mimpinya mendapatkan apa, tapi memastikan dirimu bekerja sebisanya, sekerasnya. Jangan tidur sebelum capek. Jangan tidur sebelum berkeringat. Hari itu keringatnya harus jelas menjadi apa? Menjadi ilmu, menjadi pemahaman, menjadi terserah, whatever. Nah harus lebih baik hari itu. Agama wis menyediakan platformnya luar biasa. Jadi kalau saya lebih suka melihat masa depan itu sebagai drama Tuhan yang dibuka. Yang bisa saya pastikan adalah saya harus berkeringat hari ini. Saya harus maksimal dengan apa yang saya miliki hari ini. Besok terserah Tuhan. Kalaupun tidak dikasih apa-apa, matinya enak nanti sama malaikat. Tuhan ini siapa? Saya udah ngelakuin semua perintah Tuhan loh, gak usah tanya-tanya kamu. Aku gak dikasih apa-apa loh ini. Bisa gitu loh. Itu win-win situation itu. Pokoknya aku memastikan bahwa aku tidak menyanyiakan life apa yang dikasih Tuhan. Tuhan paling tahu porsinya. Tepuk tangan dulu dong, ini keren banget. Mantap. Pastikan keringatnya jadi apa gitu ya. Wah itu keren banget sih Mas. Kita langsung ke dikit lagi nih berkaitan sama si private ini tadi nih. Karma gimana Mas Abrang? Point of view Mas Abrang tentang karma gimana kira-kira? Sepemahaman saya, karma di bahasa Sanskrit artinya bukan seperti yang kita bayangkan sebagai karma. Karma itu kausalitas, sebab akibat. Jadi kita mengalami apa yang, kalau kita membuat sebuah sebab, pasti kita mengalami akibat. Jadi kausalitas sebab akibat itu yang disebut karma, sepemahaman saya. Di Islam sudah sangat sederhana. Malik Yaumiddin, raja dari hari pembalasan. Pembalasan itu apa? Itu akibat dari sebuah sebab. Di hidup kita, itu setiap hari sudah nyuruh kita untuk waspada terhadap sebab akibat. Kamu pasti harus membayar apapun yang dilakukan sebelumnya. Pasti, guys. Keren. Thank you, Mas. Itu baru ngeh juga tuh tentang Malik Yaumiddinnya, itu keren banget ya. Sip. Thank you, Mas Abrang. Kita ke